أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح لنا شرائع دينه وأيدنا بإنزال كتابه وأكرمنا ببعثة رسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى أمته الذين استقاموا بشريعته وبأسوته وبسنته إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الأول في أقوال الصلاة. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in, tentang bacaan-bacaan salat. Ada wajib, ada sunnah. Yang sunnah ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Di antara bacaan-bacaan salat itu ada beberapa yang diperselisihkan status hukumnya oleh para ulama. Ada satu bacaan dinilai wajib, oleh yang lain dinilai tidak wajib. Ada bacaan yang dinilai sunnah, yang lain menilainya tidak sunnah. Yang kadang perbedaan penilaian ulama itu menjadikan umat kurang harmonis dalam kesehariannya. Bahkan lebih parah, ada yang selanjutnya di antara sesama muslim saling salah-salahan, bukan saling benar-benaran. Mulai pagi ini kita masuki pembahasan tentang bacaan-bacaan sholat. Al-mas'alatul ula, masalah pertama, ikhtalafal ulama fit takbiri. Ulama berbeda kesimpulan berkaitan dengan takbir. Kita tahu dalam sholat takbir enggak cuma satu. Takbiratul ihram, takbir kita mau ruku, takbir mau sujud, takbir bangun dari sujud, dan selanjutnya. Apa hukum takbir? Ada 3 pandangan ulama.
Faqaumun qalu inna takbira kullahu wajibun fis shalah. Ada ulama yang berpandangan semua takbir, enggak cuma takbiratul ihram, semua takbir hukumnya wajib dalam sholat. Wa qaumun qalu, sebagian yang lain berkata innahu kullahu laisa biwajibin. Ada yang berpandangan semua takbir enggak wajib, semuanya enggak wajib. Tapi pandangan ini, kata Imam Ibn Rushd, penulis kitab ini Bidayatul Mujtahid, wa huwa syadun. Ini pandangan yang sangat aneh, nyeleneh, asing. Semua takbir dalam sholat enggak wajib. Beliau tidak mengatakan ini pandangan salah karena kehati-hatian beliau. Beliau cuma menyatakan ini pandangan sangat aneh. Seluruh takbir dalam sholat enggak wajib, ini sangat aneh. Wa qaumun aujabu takbiratal ihram faqat. Sebagian yang lain berpandangan dari semua takbir yang ada di dalam sholat cuma takbiratul ihram doang yang wajib. Wahwal jumhur, pandangan ketiga ini pandangan mayoritas ulama. Saya yakin kita semua ada di sini bahwa yang wajib cuma takbiratul ihram. Dari ketiga pandangan ini selanjutnya yang dibahas lebih jauh pandangan pertama dan ketiga. Ulama yang berpandangan seluruh takbir wajib dan ulama yang berpandangan bahwa yang wajib cuma takbiratul ihram. Kenapa ada dua pandangan ini? Sebab munculnya perbedaan pandangan mu'aridatu manukila min qawlihi limanukila min fi'lihi alaihi salatu wassalam. Karena adanya perbedaan antara qauliyah dan fi'liyah Rasul. Ada perbedaan antara qauliyah dan fi'liyah Rasul. Itu yang menjadikan muncul dua pandangan ini. Fa'amma manukila min qawlihi, dari qauliyah Rasul, dari sabda Rasul, ucapan Rasul, hadisnya masyhur dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lirrajulil ladzi 'allamahu shalah. Nabi menyampaikan, mengajarkan kepada seorang sahabat yang memang beliau ajarkan sholat. Ini sahabat yang sholatnya disaksikan oleh Rasul, dan dalam pandangan Rasul sholat si sahabat ini salah. Pada akhirnya sahabat ini meminta kepada Rasul agar dia diajari bagaimana sholat yang benar. Sesudah 2-3 kali sahabat melakukan sholat tetap oleh Rasul dianggap salah, sang sahabat berkata, ma'usinu gairah fa'allimni ya Rasulullah, aku nggak tahu sholat yang lebih baik dari 2 atau 3 sholat yang tadi aku kerjakan, tolong ajari aku wahai Rasul. Nah di sini Rasul ketika mengajarkan sholat, Rasul cuma sekali memerintahkan takbir. Kalimat beliau, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Jika kamu mau mengerjakan sholat, pertama kali isbighil wudu, sempurnakan wudumu. Riwayat yang lain nggak ada kalimat ini, langsung idza qumta ila sholat fakabbir. Saya ambil riwayat yang ini
Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Jika kamu mau mengerjakan salat pertama kali, sempurnakan wudumu. Selesai wudu sumastaqbilil qiblah. Berangkat ke tempat salat, sudah menghadap kiblat, mantap, fakabbir. Lakukanlah takbir. Di momen Rasul mengajari sholat ini cuma sekali takbir yang Rasul perintahkan. Takbir di awal, takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Selesai takbir, bacalah Quran yang mudah buatmu. Sumarka, lalu rukuklah. Rasul nggak perintahkan kemudian takbirlah untuk rukuk, tidak. Hatta tatma'inna raki'an. Sumarfa hatta ta'tadillah qa'iman. Sumasjud, lalu sujudlah. Rasul tidak awali dengan kalimat bertakbirlah seiring sujud, tidak. Jadi qauliyah Rasul, ucapan Rasul, takbir cuma sekali, cuma di awal. Hadis ini riwayat Imam Bukhari 6251, Imam Muslim 397 dan Imam Ibnu Majah. Cuma sekali Rasul perintahkan sang sahabat bertakbirlah di awal sholat, takbiratul ihram. Dari hadis ini famafhumu hada wa anna takbiratal ula iyal fardu, bahwa takbir yang wajib cuma takbir yang pertama, takbiratul ihram. Ini ulama mayoritas. Walau kana ma'ada dzalika minat takbiri fardhon la dzakarahu lahu. Andaikan takbir yang lain, takbir mau ruku, takbir mau sujud dan lain-lain semua semuanya wajib, pasti oleh Rasul disampaikan juga. Kama dzakara sa'ira furudis shalah, sebagaimana Rasul ajarkan kepada sahabat tadi semua yang wajib-wajib. Ruku, gerakan rukunya, i'tidal, tasbih di ruku Rasul nggak ajarkan. Jadi hadis tadi disimpulkan semua yang tidak diajarkan itu sunnah, yang diajarkan itulah yang wajib. Ini ucapan Rasul, tapi ucapan beliau itu berbeda dengan praktek beliau. Wa amma ma nukila min fi'lihi, adapun dalil yang dinukil dari fi'liyah Rasul, langsung praktek Rasul, fa minha hadis Abi Hurairah, di antaranya hadis dari sahabat Abu Hurairah juga. Annahu kana yusalli fayukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Kata sahabat Abu Hurairah, Rasul jika beliau sholat, beliau itu selalu bertakbir setiap kali turun atau bangun. Setiap kali turun atau bangun. Mau ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, bangun sujud Allahu Akbar. Termasuk mau i'tidal pun awalnya Allahu Akbar. Waktu itu sahabat Abu Hurairah mengerjakan sholat di depan sahabat-sahabat yang lain. Beliau mau ruku, takbir, bangun, sujud, takbir, bangun, sujud, takbir. Selesai beliau praktekkan sholat seperti itu. Qala, beliau sahabat Abu Hurairah berkata, inilah asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholatnya Rasul di antara kalian. Ini hadis riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari 785, Imam Muslim 893, Imam An-Nasa'i. Jadi qauliyah Rasul, ucapan Rasul ketika mengajari sholat
takbir cuma di awal takbiratul ihram. Tapi praktek sholat Rasul, mau ruku beliau takbir, pada mulanya bangun dari ruku takbir, mau sujud takbir, bangun sujud takbir. Jadi antara ucapan dan perbuatan Rasul ada perbedaan. Dari situlah ada muncul perbedaan bahwa takbir yang wajib cuma takbiratul ihram, yang lain menilai takbir semua takbir dalam sholat itu wajib, karena Rasul dalam sholatnya selalu bertakbir, tidak cuma takbiratul ihram. Hadis kedua berkaitan dengan fi'liyah praktek sholat Rasul. An Muttarif bin Abdullah bin Sikhir qala, dari Muttarif bin Abdullah bin As-Sikhir beliau berkata, shallaitu ana wa Imran ibn al-Husain al-Fa'ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pernah aku sholat di belakang, aku dan Imran bin al-Husain sholat di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali sebagai imam. Fakana, kata sahabat Muttarif, ketika Ali jadi imam itu, fakana idza sajada kabbara, ketika berangkat sujud beliau bertakbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbara, ketika bangun bertakbir. Falamma qada salatahu wan sarafna akhadha Imran biyadi, ketika selesai Imran pegang tangan Ali. Faqala, lantas Imran berkata, dzakkarani hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salat ini barusan mengingatkan aku dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 786, Imam Muslim 899, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Jadi dalam banyak hadis ketika Rasulullah mengerjakan sholat, beliau hampir selalu bertakbir, tidak cuma takbiratul ihram, itu mutlak. Mau ruku takbir, mau sujud takbir, bangun sujud takbir. Dari situlah ada ulama yang berpandangan bahwa seluruh takbir dalam sholat itu wajib. Tapi sekali lagi, mayoritas ulama berpandangan kalau memang seluruh takbir wajib, harusnya ketika Rasulullah mengajari sahabat yang sholatnya salah, takbir semuanya diajarkan juga. Faktanya tidak. Yang jelas mayoritas ulama berpandangan takbir yang wajib cuma takbiratul ihram. Namun karena ternyata praktek Rasul itu mau rukuk dan lain-lain beliau juga bertakbir, maka kita pun ada baiknya untuk mempraktekkan takbir-takbir itu. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ditambah lagi pandangan yang semua takbir itu wajib, mereka merujuk dengan hadis shallu kama ra'aitumuni usolli. Perkara sholat itu hadis terkenal banget. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian semua kerjakanlah sholat sebagaimana kalian lihat aku mengerjakan sholat. Rasul rukuk sambil takbir, praktekkan. Rasul sujud sambil takbir, praktekkan. Walaupun selanjutnya ada perbedaan lagi.
Kapan takbir mau ruku, mau sujud itu diucapkan? Sesudah kita ruku atau seiring perjalanan ruku? Itu enggak terlalu jadi masalah. Ada yang ruku dulu baru Allahu Akbar, ada yang seiring perjalanan Allahu Akbar. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Wa amma man ja'ala takbira kullahu naflan fa dha'ifun. 3 pandangan tadi, pandangan kedua tidak ada satu pun takbir yang wajib, itu pandangan lemah. Lemah. Ada penilaian dari seorang muhaddis Abdullah Al-Bani. Kata beliau, wa mimma yu'ayyidu madhhabat jumhur ma rawahu Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Hasan bin Imran an Abdullah bin Abdurrahman bin Abza an abihi. Dalil lain yang menguatkan pandangan mayoritas ulama bahwa yang wajib cuma takbiratul ihram. Dalil lain yang menguatkan itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Syu'bah bin Al-Hajjaj dari Al-Hasan bin Imran, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya. Kata Abdullah, ayahnya Abdullah, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yutimmat takbir. Aku pernah sholat makmum kepada Nabi dan beliau tidak selalu ruku, sujud, bangun sujud bertakbir, enggak selalu takbir. Wa shallaitu ma'a Imran bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz falam yutimmat takbir. Aku pun pernah makmum kepada Umar bin Abdul Aziz dan beliau tidak utuh takbir, mau sujud, mau bangun sujud, mau ruku, takbir enggak. Itu menguatkan bahwa selain takbiratul ihram tidak wajib, pastinya sunnah. Kalau tidak sunnah, Rasul tidak akan lakukan. Ada informasi lain, wa ma rawahu Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Ahmad an Umar dari sahabat Umar bin Khattab, annahu kana la yukabbiru idza shalla wahda, bahwa Umar bin Khattab jika sholat sendiri beliau tidak bertakbir. Umar bin Khattab jika sholat sendiri beliau tidak bertakbir. Mungkin maksudnya tidak terdengar bertakbir. Memang walaupun wajib takbiratul ihram, enggak wajib diperdengarkan ke orang lain. Walaupun wajib, bacaan-bacaan wajib itu tidak wajib diperdengarkan ke orang lain. Nah, mungkin pandangan kedua yang enggak ada takbir yang wajib karena melihat ini, Umar bin Khattab sholat sendiri beliau tidak bertakbir. Wa ka'anna haula'i ra'au anna takbira innama huwa limakani is'aril imam lil makmumin. Pandangan kedua bahwa nggak ada takbir yang wajib, Umar bin Khattab sholat sendiri nggak takbir, mereka melihat takbir itu cuma untuk jamaah, untuk memberitahukan makmum. Allahu Akbar, ngasih tahu sholat sudah dimulai. Allahu Akbar, ngasih tahu berangkat ruku. Seolah-olah seperti itu. Jadi dalil utama yang dipakai ulama yang berpandangan nggak ada satupun takbir yang wajib ini.
Informasi riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Umar bin Khattab kalau sendiri beliau tidak takbir, tapi kalau jadi imam baru bertakbir. Seolah-olah takbir itu hanya untuk memberitahukan kepada makmum. Jamaah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Yakin mempraktekkan takbir dalam sholat kita bukan sesuatu yang berat. Lebih banyak hadis-hadis yang menyebutkan Rasul senantiasa bertakbir ketika berangkat ruku, sujud, bangun dari sujud. Itu pun nggak ada salahnya. Ketika kita praktekkan, kita niatkan mencontoh Rasul, sudah tentu ada pahala buat kita. Masalah pertama berkaitan dengan bacaan. Al-mas'alatus tsaniyatu, masalah yang kedua. Qala Malikun la yujzi'u min lafdit takbir illa Allahu Akbar. Ini berkaitan dengan redaksi takbirnya. Imam Malik bin Anas berpandangan tidak sah takbir itu kecuali dengan redaksi Allahu Akbar. Harus dengan redaksi itu. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berpandangan Allahu Akbar wa Allahul Akbar. Al-Lahdani kilahuma yujzi'u. Imam Syafi'i berpandangan Allahu Akbar dan Allahul Akbar, dua-duanya boleh. Bahkan jauh lebih enggak nyeleneh sih, jauh lebih luas. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpandangan yujzi'u min lafdit takbir kullu lafdin fi makna. Semua lafaz, semua kata yang mengandung makna sama dengan takbir itu boleh. Contohnya a'dzam, Allahu a'dzam, atau Allahul a'dzam, Allahu ajal, atau Allahul ajal. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Meskipun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah berbeda, rasanya tidak etis, tidak baik kalau kita praktekkan pandangan-pandangan selain Allahu Akbar. Karena dicari-cari nggak pernah Rasul bertakbir selain Allahu Akbar. Dan sekaligus di sini kita tahu bahwa dari empat madhab itu tidak mutlak apapun yang tidak dicontohkan Rasul nggak boleh. Allahul Akbar nggak pernah dicontohkan, nggak boleh. Imam Syafi'i berpandangan boleh. Karena makna Allahul Akbar nggak beda dari Allahu Akbar. Bahkan akbar yang pakai alif lam, ma'rifah, itu akbarnya lebih spesial. Kalau Allahu Akbar nakirah, itu akbarnya bersifat umum. Al-Akbar itu lebih spesial. Masjid Al-Akbar secara bahasa nggak beda. Bahkan Allahul Akbar itu lebih khusus, lebih spesial dibanding Allahu Akbar. Tapi sekali lagi, Rasul tidak pernah praktekkan kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Tapi Rasul juga nggak pernah dengan Allahu Akbar, nggak pernah. Itu salah malah. Apalagi kalau dengan kalimat yang nggak mantap, Allahu Akbar, batal.
Bahkan kalau dia ngerti artinya apa, kok dia baca seperti itu, Allahu Akbar, imannya bisa gugur. Kenapa membaca Allahu Akbar bisa menggugurkan iman? Karena dia masih bertanya, apa betul Allah itu maha besar? Muslim nggak boleh meragukan Allah maha besar. Jadi Allahu Akbar, apa betul Allah itu maha besar? Nggak boleh. Muslim harus mantap Allahu Akbar. Meskipun demikian, tidak lantas takbir itu baik diucapkan di setiap momen. Ada momen-momen tertentu yang ucapannya apa? Diajarkan oleh Allah. Di antaranya ketika kita menyaksikan hamba Allah masuk Islam, selesai dia ikrarkan syahadat, Allah sudah ajarkan pada kita apa yang harus kita baca. Bukan begitu selesai syahadat takbir Allahu Akbar, bukan itu yang diajarkan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalian saksikan manusia masuk Islam berbondong-bondong. Perintah Allah, fasabbih, maka bertasbihlah. Nah itu ketika ada baru ikrar syahadat, tasbih bukan takbir. Tasbih subhanallah, iringi wastaghfir, mohon ampun pada Allah. Meskipun habis baca syahadat, ikrar syahadat masuk Islam, kita takbir, itu juga nggak salah, tapi itu tidak diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan membaca tasbih, baca istighfar. Sudah tentu normalnya apa yang diperintahkan kerjakan lebih dulu, barulah kerjakan hal lain yang meskipun tidak diperintahkan tapi hal itu boleh. Sangat kebalik kalau yang diperintahkan kita belakangkan, kok justru yang kita jalankan, kita laksanakan, kok yang tidak diperintahkan, sangat kebalik. Jadi Imam Malik takbir tidak sah kecuali dengan kalimat Allahu Akbar. Imam Syafi'i boleh dengan kalimat yang maknanya sama-sama takbir, Allahul Akbar, boleh. Imam Abu Hanifah lebih luas lagi, meskipun beda redaksi, kalau kandungan maknanya sama-sama mengagungkan Allah, boleh Allahul A'dham. Tapi sekali lagi kita ketahui ini bukan untuk kita praktekkan, tapi untuk andikan suatu saat kita makmum, kita dengar imam, kok pendengaran kita imam bacanya Allahul Akbar, ada alif lamnya, ya udah nggak usah disalahin. Toh Imam Syafi'i membolehkan. Jangan kedengaran dikit beda langsung masalah ini. Ini diantara manfaat kita mengetahui. Tentu saja Imam Syafi'i berpandangan Allahul Akbar itu boleh. Beliau bukan orang yang tidak berilmu. Karena Allahul Akbar dengan Allahu Akbar kandungan maknanya sama. Bahkan yang Allahul Akbar lebih spesial, karena akbarnya menggunakan alif lam ma'rifah. Enggak pakai alif lam, akbar itu nakirah, bersifat umum. Dan memang perbedaan pendapat di antara tiga ulama madhab ini tidak ada masing-masing menyertakan dalil, itu tidak. Cuma saya menduga Imam Malik berpandangan nggak sah kecuali dengan kata Allahu Akbar, karena memang di semua hadis
yang mengisahkan takbir Rasul, ya takbirnya cuma itu, Allahu Akbar. Enggak ada hadis yang menyebutkan Rasul takbir dengan kalimat Allahul Akbar atau Allahul A'zam atau Allahul Ajal. Enggak ada. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi mereka melihat apakah ketika Rasul menyatakan wa tahrimus shalah wa tahrimu takbir, bahwa awal aktivitas sholat adalah takbir, itu takbir maknawi atau qauli. Kalau maknawi berarti dengan kalimat apapun yang mengandung makna takbir boleh. Kalau takbir yang dimaksud adalah qauli, ucapan, berarti sholat harus diawali dengan ucapan takbir, bukan ucapan yang lain. Bahwa awal aktivitas sholat takbir itu hadisnya sahih dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Majah. Ada juga diriwayatkan oleh yang lain, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, sumbernya dari sahabat yang berbeda. Di hadis tadi wa tahrimu takbir, at-takbir ada alif lamnya. Sebagian ulama menilai alif lam itu berfungsi lil hasri, untuk membatasi bahwa awal sholat ya harus dengan takbir, tidak dengan yang lain. Imam Malik, Imam Syafi'i. Kalau Allahul A'zam bagaimanapun juga nggak disebut takbir. Allahul Ajal nggak disebut takbir. Seluruh umat paham yang disebut takbir ya Allahu Akbar. Ketika ditanya apakah Allahul Akbar termasuk takbir, umat masih akan bisa jadi termasuk takbir. Tapi kalau ditanya apakah Allahul A'zam termasuk takbir, yakin umat akan bilang itu bukan takbir. Jadi dalam hadis wa tahrimu takbir ada alif lam at-takbir, alif lamnya difahami lil hasri, bahwa awal sholat harus dengan takbir. Kalimat takbir Allahu Akbar, atau pandangan Imam Syafi'i Allahul Akbar, itu juga masih terbilang takbir. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Lalu masalah yang ketiga, pertama bacaan takbir apa hukumnya, yang kedua takbir sebagai awal sholat bacaannya bagaimana, yang ketiga berkaitan dengan tawajjuh, kadang disebut doa istiftah atau iftitah. Dhahaba qaumun ila anna tawjiha fi sholati wajibun. Ada ulama yang berpandangan membaca tawajjuh, doa iftitah itu wajib dalam sholat. Ada yang berpandangan wajib. Wa huwa ayyakura ba'da takbir, yaitu membaca sesudah takbiratul ihram. Bisa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, bisa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, bisa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, bisa alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Keempat-empatnya boleh. Yang dua langsung dari Rasul, yang dua lagi inisiatif sahabat, yang ketika Rasul tahu oleh Rasul justru disebutkan keistimewaannya. Nah, sebagian ulama berpandangan taujih, doa iftitah wajib. Wa qala Malikun, sedangkan Imam Malik berpandangan laisat taujihu biwajibin fis shalah wala bisunnatin. Pandangan Imam Malik membaca doa iftitah tawajjuh itu tidak wajib, bahkan sunnah saja tidak. Nah, kalau kita ikut pandangan Imam Malik, jangan kata sholat wajib,
sholat sunnah. Sholat wajib saja kita tidak sunnah membaca Allahu Akbar kabira atau Allah mabahid baini, enggak sunnah pandangan Imam Malik. Yang berpandangan wajib Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berpandangan sunnah. Dan sunnah itu baik untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Imam Malik enggak sunnah, baik untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah itu enggak sunnah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, enggak masalah. Tapi dalam pandangan ulama yang berpandangan wajib, ketika ada imam kok Allahu Akbar langsung baca itu, berarti meninggalkan kewajiban. Tiga pandangan ini, wajib, sunnah, tidak wajib, tidak sunnah, ya jalan keluarnya tetap kita baca, kita lakukan. Imam Malik berpandangan tidak wajib, tidak sunnah, tapi beliau juga tidak menyimpulkan, tidak memutuskan siapapun yang baca doa iftitah sholatnya batal. Enggak wajib, enggak sunnah, tapi kalau toh dibaca enggak batal. Imam Syafi'i sunnah, enggak baca enggak apa-apa. Imam Hanafi wajib, ya berarti harus baca. Kenapa tiga ulama ini berbeda pandangan? Mu'aridatul asaril waridati bitawjihi. Karena hadis-hadis berkaitan dengan membaca doa iftitah itu ada terlihat kontradiksi satu dengan yang lain, ada perbedaan. Wal ikhtilafu fi sihhatil asaril waridati bidzalik. Ada juga yang hadis itu diragukan, diperselisihkan sahih dan tidaknya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari 744, Muslim 598, An-Nasa'i, Ibnu Majah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaskutu baina takbiri wal qiraati iskatatan. Kata sahabat Abu Hurairah, Rasul itu kalau sholat setelah takbir dan sebelum membaca Al-Quran, beliau diam sejenak. Beliau diam. Andaikan beliau membaca tapi pelan, pasti sahabat Abu Hurairah tidak akan bilang Rasul diam. Ini Rasul diam, tidak memperdengarkan bacaan apapun. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, diam sejenak. Rupanya sahabat Abu Hurairah penasaran. Fakultu, kata beliau, aku bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku. Itu bukan kalimat sumpah. Jadi tradisi bicara orang Arab ketika menunjukkan dia bertanya dengan pertanyaan yang sangat mengharapkan balasan, itu diawali kalimat bi abi anta wa ummi. Iskatuka baina takbir wal qiraah madza taqul. Di saat kamu diam sebentar, sejenak antara takbir dan al-Fatihah, itu kamu baca apa sih wahai Rasul? Andai kan sahabat Abu Hurairah nggak nanya, nggak tahu sahabat Nabi, Rasul diam itu diamnya ngapain? Ditanya begitu, Rasul nggak sembunyiin. Qala, kata beliau, aku membaca
Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Aku membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan selanjutnya. Kalau memang bacaannya yang ditekankan, yang katakanlah disunnahkan, sudah tentu oleh Rasul akan diperdengarkan. Sebagaimana bacaan sunnah yang lain, kalau toh Rasul sholatnya sir, itu ada suara. Sahabat Nabi tahu bahwa Rasul sholat duhur asar itu membaca karena ada suaranya. Kita tahu duhur asar sir. Dari situ Imam Malik berpandangan doa iftitah nggak sunnah apalagi wajib. Buktinya Rasul lebih memfokuskan pada diemnya bukan bacanya. Ditanya baru beliau menjawab, aku baca Allahumma ba'id baini. Itu salah satu doa iftitah antara takbiratul ihram dan sebelum baca Al-Fatihah yang langsung diajarkan oleh Rasul. Bacaan lainnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Bacaan lainnya itu yang inisiatif sahabat awal mulanya, bukan Rasul yang mengajarkan. Ketika Rasul mendengar itu oleh Rasul direkomendasiin diterima. Hadisnya pun sahih. Riwayat Imam Muslim 601, juga Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kisahnya An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kata sahabat Abdullah, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sholat bersama Rasul, idz qala rajulun minal qaumi, ada satu makmum yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, Rasul langsung tanya, Manil qailu kada wa kada. Tadi waktu sholat ada yang baca Allahu akbar kabira, dan selanjutnya siapa itu dia yang baca? Faqala rajulun minal qaum. Orang tadi jujur, dia menjawab, ana ya Rasulullah, aku Rasul yang baca, aku yang baca. Ini bukan diajarkan dari Rasul oleh awalnya. Rasul tanya, apa tadi yang baca itu Allahu akbar kabira? Aku wahai Rasul. Apakah Rasul melarang karena sahabat mempraktekkan sesuatu yang tidak beliau ajarkan? Ternyata bukan itu masalahnya. Qala, setelah sahabat tadi menjawab, Rasul bersabda, ajibtu laha. Aku takjub dengan bacaanmu itu. Aku takjub. Futihat laha abwabus sama. Pintu langit dibuka seiring kamu baca itu tadi. Ketika Rasul tegaskan keistimewaan Allahu akbar kabira itu, qala Ibnu Umar, perawi hadis sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah lagi meninggalkan bacaan itu dalam salatku semenjak mendengar Rasul menjelaskan keistimewaannya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak berasal dari Rasul, inisiatif sahabat yang ketika Rasul dengar, justru Rasul sebutkan keistimewaan bacaan itu. Inilah salah satu alasan kenapa 4 mazhab Imam Syafi'i terutama berpandangan tidak lantas apapun yang tidak diajarkan Rasul itu nggak boleh. Salah satu diantaranya ini contohnya bacaan dalam sholat.
Walaupun ya jangan lantas kita latah, kalau gitu aku bikin nyusun sendiri, jangan. Kalau toh sekarang kita nyusun sendiri, siapa yang bisa menilai, merevisi atau membenarkan atau menyalahkan? Jangan. Kalau dulu masih ada Rasul yang punya hak untuk merubah syariat atas kehendak Allah. Katakanlah untuk hal-hal di luar ibadah, ya silahkan saja, tapi lebih baik praktekkan apa yang sudah ada. Nggak usahlah coba-coba bikin hal-hal baru. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wa qad dhahaba qaumun ila istihsani saktatin katsiratin fi shalah. Bahkan ada sebagian ulama kaum yang berpandangan ada beberapa momen yang dianjurkan untuk diam dalam sholat, tidak langsung. Yaitu pertama, hina yukabbiru, selesai takbir Allahu Akbar, diam sejenak. Kita tahu Rasul diam sejenak di situ. Ini sahih jelas. Wa minha hina yafragu min qiraati ummil Qur'an. Yang kedua, ketika selesai waladdallin amin, diam sejenak. Sebelum dilanjutkan dengan membaca surah. Yang ketiga, wa idza fariqa minal qiraati qabla ruku, ketika selesai membaca surah, lakum dinukum waliyadin, sejenak diam. Jangan lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Ini ada sebagian ulama yang berpandangan diam sejenak sesudah takbiratul ihram sebelum baca Al-Fatihah itu sunnah. Diam sejenak sesudah waladdallin sebelum membaca amin itu baik. Diam sejenak setelah membaca surah sebelum kita ruku itu baik. Wa mimman qala bihadzal qawli asy-Syafi'i wal Auza'i wa Abu Tsawri. Di antara ulama yang berpandangan diam sejenak di beberapa momen itu merupakan hal yang baik, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Tsawr dan Imam Al-Auza'i. Diam sejenak. Di antara manfaat diam sejenak setelah waladdallin amin itu memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Di antara manfaatnya. Tapi keberadaan diam sejenak itu di beberapa momen wa angkara dzalika Malikun wa Abu Hanifah, ditolak oleh Imam Malik dan Imam Hanafi. Jadi Imam Syafi'i menganjurkan diam sejenak di beberapa momen kesempatan dalam sholat, tapi Imam Malik, Imam Hanafi menolak itu. Kecuali diam sejenak sesudah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Diam sejenak berikutnya sesudah Al-Fatihah sebelum membaca surah, sesudah surah sebelum ruku ditolak oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i menganjurkan. Berarti dalam hal diam sejenak sesudah Al-Fatihah, sesudah baca surah itu diperselisihkan. Kita tahu diperselisihkan. Kalau toh ada imam yang mempraktekkan itu waladdallin amin, sejenak dia diam, nggak usah dimasalahin. Sebaliknya kalau ada yang waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim, dia lanjut, dia juga nggak usah dimasalahin. Kenapa ada perbedaan pendapat? Karena hadis berkaitan diam sejenak di beberapa momen tadi itu diperselisihkan kesahihannya. Sumber hadisnya dari sahabat Abu Hurairah, annahu qala, beliau berkata, kanat lahu alaihi salatu wasalam sakatatun fis shalah. Kata sahabat Abu Hurairah, Rasul ada beberapa momen diam sejenak dalam sholat beliau.
Hina yaqra'ul Fatihatal kitab, ketika selesai membaca Al-Fatihah, Rasul diam sejenak. Wa idza fariqa minal qira'ati qabla ruku', ketika selesai membaca surah sebelum ruku', beliau diam sejenak. Nah, dua diam sejenak ini yang diperselisihkan. Kalau diam sejenak sesudah takbiratul ihram, itu jelas hadisnya Bukhari Muslim. Yang dua ini yang diperselisihkan. Oleh Imam Syafi'i itu dipakai walaupun hadisnya dhaif, karena dhaif untuk kebaikan itu boleh. Tapi oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hadis itu ditolak. Karena itu dua imam tadi, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, tidak menganjurkan, tidak memandang baik diam sejenak sesudah membaca Al-Fatihah sebelum membaca surah, dan sesudah membaca surah sebelum ruku. Semoga ada manfaatnya. Ada 1, 2, 3 pertanyaan, silahkan. Iya, Ustaz. Tadi sampaikan kalau Allah dipanjangkan itu bermasalah di keimanan, tidak. Sekarang barunya dipanjangkan Allah iya, itu tidak sampai bermasalah di akidah untuk panjang baknya, tapi menghilangkan arti. Cari di kamus, seluruh kamus Arab, akbar apa artinya tidak akan muncul. Kabirun akbar, ismu tafdil dari kabir akbar, nggak ada akbar, nggak ada. Menghilangkan arti otomatis, berarti yang ada artinya Allah, Allahnya aja, Allahu akbar, barnya nggak ada artinya, Allah, cuma Allah doang. Padahal yang ditekankan wa tahrimu takbir, takbirnya itu yang ditekankan. Yaitu ketika baknya dipanjangin akbar, tidak sah sholatnya, tapi tidak menggugurkan iman. Beda dengan Allahnya, alifnya kok dimasukkan istifham, alif istifham. Allah itu buat orang yang ngerti maknanya, kok tetap begitu, bisa menggugurkan iman Islamnya. Berarti keimanannya pada Allah, bahwa Allah itu maha besar, dia belum mantap. Makna iman mantap tanpa ada keraguan sedikit pun, meyakini bahwa Allah itu maha ini, maha ini, maha ini, dan lain sebagainya. Walaupun Allah tidak maha dalam segala hal, Allah tidak maha dalam segala hal. Yang kita ingat, kita pahami Allah maha segalanya, enggak. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, itu sempat menjadi masalah besar. Ada seseorang di Masjid Madinah dengan tegas menyatakan, mulai hari ini aku meyakini Allah tidak bisa dalam segala hal, Allah tidak bisa segalanya. Umat Islam heboh, ini orang murtad nih. Allah kan maha segalanya, kok dia bilang Allah nggak maha, nggak bisa dalam segala hal? Dilaporkan ke khalifah, khalifah pun mantap kesimpulannya, ini orang murtad, harus dipancung. Ketika khalifah berangkat ke masjid untuk menghukum itu orang, ketemu Ali bin Abi Thalib, ditanya, Tuan Khalifah mau kemana? Dia menjawab, ada orang murtad, aku mau hukum dia. Murtadnya bagaimana? Nanti kamu tahu di sana. Ketemu orangnya, ditanya, kamu murtad? Murtad gimana? Enggak murtad. Kamu kan yang meyakini bahwa Allah tidak bisa segala hal. Iya betul. Ketika Khalifah Umar mau menghukum, kata Ali, tunggu dulu Tuan Khalifah, ini omongan, kita perlu tahu tafsirnya. Jangan memvonis salah seseorang karena omongannya semata sebelum diklarifikasi. Ditanya oleh Ali, apa maksud ucapanmu itu? Iya, aku yakin Allah nggak bisa punya istri, Allah nggak bisa punya anak. Salah atau benar? Salah atau benar? Kita wajib meyakini
Allah nggak punya istri, Allah nggak punya anak. Begitu dijelasin begitu, Khalifah Umar sadar, iya betul, kamu nggak salah. Untung ada Ali bin Abi Thalib. Nggak ada Ali, boleh jadi langsung dipancung. Dari situ selanjutnya Khalifah Umar menyatakan, ada riwayat Imam Al-Baihaqi, ketika kamu melihat seseorang salah ucapannya dari sudut ini salah, sudut ini salah, sudut ini salah, tapi ada satu sisi untuk membenarkan ucapannya, ambil yang satu sisi ini. Jadi jangan terlalu mudah memvonis salah seseorang hanya karena ucapannya sebelum kita klarifikasi. Jadi Allahu Akbar itu batal tidak sah sholatnya karena makna maha besar hilang ketika dibaca dengan ba yang dipanjangkan. Harus bar, Allahu Akbar. Ketika Allahnya A-nya yang dipanjangkan, itu malah lebih berat lagi kalau ngerti artinya, karena dia belum mantap bahwa Allah Maha Besar. Dia masih bertanya, apakah Allah Maha Besar? Seorang muslim harus mantap Allah Maha Besar, nggak lagi bertanya. Masih banyak yang kesalahan-kesalahan yang kalau dia ngerti itu fatal, imannya gugur. Contohnya, saya pernah mendapatkan makmum di satu tempat, bacanya surah pendek Al-Kafirun, tapi salah. La a'budu ma ta'budun. Yang betul la a'budu. Dia baca la a'budu. Lam nafi nahi menjadi lam taukid. Kalau dia ngerti artinya, murtad itu. Ketika la a'budu semestinya panjang, apalagi ada alif depannya jadi maja ismul fasil, kok dibaca la a'budu, berarti aku akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Murtad. Tapi yakin dia yang baca lamnya pendek nggak ngerti artinya. Karena nggak ngerti artinya, selesai sholat ya kita tanya, tadi kamu baca Al-Kafirunnya gimana? Coba ulang. Nah itu tuh salah tuh, laknya ingat harus panjang, nggak boleh pendek. Tapi ya itu tadi, mencontoh dari apa yang terjadi di kisah Umar bin Khattab, jangan terlalu mudah memvonis seseorang salah hanya karena ucapannya sebelum kita klarifikasi. Ada lagi? Sudah ya? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti makan loh. Iya betul.